Hai, jumpa lagi dengan Amaroni di sini, dan hari ini saya ingin berbagi mengenai masalah JKN. Jadi sejak jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, saya mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Yang menarik dari webinar itu adalah ada upaya untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan jaminan kesehatan nasional itu telah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak ahli yang dihadirkan dan banyak aspek-aspek yang dibahas di dalam webinar itu. Saya tidak akan mengungkapkan semua topik-topiknya. Saya hanya mengambil part atau bagian tertentu yang punya kaitan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di dalam webinar itu disebutkan bahwa di NTT mengalami suatu kondisi surplus. Jadi BPJS yang ada di wilayah NTT ini, kalau dihitung semuanya, pendapatan dari iurannya itu cukup besar. Dan seharusnya pendapatan iuran digunakan untuk membayar pelayanan biaya pelayanan kesehatan warga di NTT. Namun uang-uang tadi tidak semuanya dibayarkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu. Apa yang dimaksud dengan surplus? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal ini, kita harus tahu terlebih dahulu dari mana BPJS mendapatkan uang untuk membayar biaya pelayanan kesehatan ke puskesmas, ke rumah sakit, atau ke klinik-klinik yang lainnya. Pendapatan BPJS secara umum itu berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, dari pemerintah pusat sendiri. Jadi pemerintah pusat itu mentransfer uang ke BPJS sejumlah sekian rupiah untuk menanggung orang-orang miskin yang ada di daerah. Mereka itu tergolong penerima bantuan iuran yang ditanggung pemerintah pusat, atau dalam istilah disebut PBI pusat. Itu pertama. Yang kedua, BPJS juga mendapatkan uang dari APBD. Jadi pemerintah daerah mentransfer uang ke rekening BPJS untuk membayar iuran orang-orang yang tidak mampu, dan dia tidak termasuk dalam kategori yang dibantu pusat. Jadi ada orang miskin yang tidak ada dalam daftar nama yang ditanggung pemerintah pusat, itu ditanggung oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah menanggung orang-orang ini. Dalam proses menanggung tadi, pemerintah daerah membayar uang ke BPJS. Itu yang kedua. Yang ketiga, BPJS juga mendapatkan uang dari peserta-peserta yang mendaftar secara mandiri. Siapa yang mendaftar secara mandiri adalah mereka yang tergolong pekerja bukan penerima upah, atau peserta bukan penerima upah. Mereka yang mungkin berada di kategori menengah ke atas. Mereka tidak bekerja pada suatu institusi atau lembaga tertentu, dan mereka harus menanggung sendiri dengan tarif tertentu. Itu yang ketiga. Yang berikutnya lagi, BPJS juga mendapatkan uang dari pekerja penerima upah, yakni dari PNS, TNI Polri, pekerja swasta yang bekerja, pokoknya semua yang tergabung dalam kategori pekerja penerima upah. Itu ada pembagiannya. Tapi uang-uang dari mereka itulah yang juga ditransfer ke rekening atau kantongnya BPJS. Kemudian ada juga dari segmen masyarakat yang disebut sebagai bukan pekerja. Jadi mereka
pensiunan, ya, veteran dan seterusnya. Ada banyak jenis-jenis di sana. Nah, uang-uang ini dikumpulkan ke sebuah kantong atau pool yang kita sebut sebagai BPJS, dan BPJS akan mengelola uang tersebut untuk membayar biaya pelayanan kesehatan. Biaya pelayanan kesehatan ini munculnya dari mana? Dari klaim-klaim yang diajukan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Sehingga setiap peserta yang datang ke klinik itu, mereka tidak perlu membayar langsung ke klinik. Mereka hanya pergi, mendaftar, dapat pelayanannya, nanti seluruh pelayanan tadi ditagihkan oleh rumah sakit ke BPJS. Setelah BPJS dapat uangnya semua, itu dianggap sebagai suatu pendapatan. Jadi sebagai lembaga itu dianggap sebagai suatu pendapatan. Jadi iuran-iuran yang masuk tadi, pembayaran iuran tadi masuk dianggap sebagai pendapatan. Di saat yang sama dia harus membayar, dan ini adalah belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh BPJS. Nah, kembali ke webinar tadi, kondisi surplus yang dimaksudkan di NTT itu adalah BPJS yang ada di NTT itu mengumpulkan semua uang itu tidak seimbang dengan yang dikeluarkan oleh BPJS untuk membayar biaya pelayanan kesehatan. Jadi rupanya klaim-klaim yang diajukan oleh rumah sakit, oleh puskesmas atau klinik yang ada di NTT itu ke BPJS lebih rendah daripada jumlah yang dikumpulkan oleh BPJS Kesehatan khususnya di wilayah NTT dari sumber-sumber tadi. Nah, ini yang kita sebut surplus. Tentang berapa surplusnya, saya tidak mendapatkan informasi di dalam seminar itu, tetapi disebutkan bahwa khusus untuk wilayah atau provinsi NTT, BPJS-nya itu surplus. Nah, bagi wilayah yang lain, provinsi yang lain, atau BPJS yang ada di provinsi yang lain, saya juga tidak tahu. Nah, itu hal pertama. Hal yang kedua yang menarik dari webinar itu adalah ada provinsi yang defisit. Defisit dalam arti pendapatan yang diperoleh BPJS yang ada di wilayah itu tidak cukup untuk membayar biaya pelayanan kesehatan yang diklaim atau ditagihkan oleh fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Dan provinsi itu adalah provinsi DI Yogyakarta. Berapa besar defisit yang diderita oleh Provinsi DI Yogyakarta? Di webinar itu disebutkan kurang lebih 900-an miliar. Saya lupa tahunnya, apakah 2018 atau 2019, tetapi jumlahnya itu sekitar 900 lebih miliar. Itu hampir mendekati 1 triliun katanya. Nah, bagaimana BPJS yang ada di DI Yogyakarta membayar klaim, tagihan atau biaya pelayanan kesehatan yang ada di wilayah itu pada tahun tersebut? BPJS di DI Yogyakarta tentu akan menggunakan uang yang terkumpul di dalam kantong BPJS secara umum. Dan uang itu kita tidak tahu apakah itu berasal dari suntikan APBN atau berasal dari uang yang mungkin ada di NTT ya, yang tidak terpakai tadi, atau yang ada sisa tadi, atau bisa jadi berasal dari provinsi yang lain. Kita tidak tahu pasti ya. Nah, yang paling tahu itu adalah BPJS sendiri. Bagaimana pembahasan lanjutan mengenai hal ini? Saya akan bahas di video berikutnya. Tunggu saja ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikut.